Oke, saya lanjut lagi tentang bagaimana Anda menaruh value, strategi 2. Value proposition di kolom nomor 2. Ya. Nah, value. Nah, value itu apa? Nah, adalah yang menentukan keberhasilan membangun bisnis model era digital. Apa keunikan bisnis Anda yang berbeda atau unggul dibanding kompetitor, Bapak Ibu? Why value proposition merupakan cara terbaik untuk menciptakan produk dan service yang diinginkan pelanggan Anda. Nah, ini kata Alexander Osterwalder. Akan sangat membantu perusahaan dalam memberikan nilai-nilai pelayanan yang tepat bagi sasaran pasar pelanggan yang berbeda. Jadi sebenarnya customer segmennya berbeda, Bapak Ibu, value-nya juga berbeda. Nggak bisa kita samain. Kita nggak bisa menciptakan satu value untuk semua segmen pelanggan, nggak bisa. Kita harus ciptakan value yang berbeda yang memang dibutuhkan oleh segmen pelanggan yang berbeda. Makanya besok kita akan praktekin namanya customer profile observe untuk value proposition design. Sedikit aja besok saya jelasin. Karena ini adalah satu tools yang bisa membantu Anda untuk mengetahui pain and gain-nya pelanggan Anda. Ya. Sehingga value proposition mapping ini Anda akan bisa menemukan bagaimana value dan customer Anda itu fit. Ya, mereka benar-benar cocok, mereka benar-benar mendapatkan produk yang tepat terhadap apa yang mereka butuhkan. Ini bukunya ada Bapak Ibu, ya di Gramedia udah ada yang bahasa Indonesia. Ya, dan kalau yang mau bahasa Inggrisnya ada di Periplus, ya. Value Proposition Design. Ini juga terbitan dari strategizer-nya Alexander Osterwalder. Nah, kalau kita lihat kanvasnya seperti ini yang Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Anda bisa menempelkan customer job-nya apa ya. Ini nanti materinya akan saya kasih dan Anda bisa pelajari ya. Bagaimana pekerjaan customer terbantu itu namanya customer job done. Bagaimana Anda memahami pain-nya customer, Anda bisa tempelin di sini. Pain-nya customer Anda tempelin. Ya, terus bagaimana customer itu apa yang dia inginkan Anda bisa tempelin di customer gain. Ya, urutannya 1 tempel di sini, 2, 3. Baru Anda diskusi dengan tim Anda produk apa yang Anda punya saat ini apakah cocok dengan kebutuhan pelanggan, apakah benar-benar harus di-improve supaya tidak seperti apa yang tidak diinginkan pelanggan. Strateginya seperti apa? Untuk tidak mendapatkan apa yang tidak diinginkan, Anda punya strategi seperti ini. Supaya apa yang tidak diinginkan pelanggan, pelanggan terpenuhi juga. Untuk yang pelanggan inginkan, strateginya di sini. Ini namanya gain creator. Ini namanya pain reliever strategi. Jadi simple aja. Ini semua dengan post-it. Ya, sehingga kita bisa tahu value seperti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Yang selama ini kita cuma bicara, cuma diskusi, tapi tidak ada visual yang tertempel. Setelah kanvas ini kita diskusikan, tempel di ruang kerja tim Anda, Pak. Ini segmen toko komputer. Ya, beda dengan yang lain. Beda. Kalau segmennya berbeda, value proposition-nya berbeda. Karena kita diskusi per segmen untuk value proposition canvas. Nah, channel. Apa channel? Nah, channel ini adalah bagaimana jalur distribusi untuk value kita sampai kepada customer. Ya. Kalau kita bicara tentang distribution channel, yaitu akan membantu value produk atau jasa sampai kepada segmen customer yang tepat dan mudah diukur ataupun dikontrol. Ya, jadi distribution, coba cek apa distribution channel yang Anda gunakan saat ini untuk dijangkau pelanggan Anda. Ya, nah ini kita bisa lihat. Ini distribution customer dialog lewat sosial media. Lihat Bapak Ibu. Ya, your business gitu ya, memberikan email ya, udah gitu customer relationship management yang Anda punya itu akan memberikan feedback dari email yang didapat. Sosial media interaktif, bisa Anda berikan atau Anda mendapatkan. Blog juga begitu. Email kita ya itu cuman satu arah dari bisnis Anda menuju customer dialog. Ya, website kita juga begitu. Website kita itu memberikan ke customer informasi, dan begitu customer itu menggunakan search engine, dia akan menemukan website Anda. Nah, office based sales, jadi ada kantor penjualan. Nah, ini juga customer bisa dialog dengan agen penjualan kita lewat telepon atau lewat WA atau direct sales langsung. Ini kita lihat, ya. Ini flow untuk menjelaskan bagaimana channel.
Ya, ibaratnya marketing channel gini marketing channel kita multi seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada marketplace kita butuhi, tapi jangan berharap marketplace itu menguntungkan banyak buat Anda. Marketplace itu hanya untuk Anda dikenal, tapi jangan berharap dapat untung gede di marketplace, karena marketplace ini sangat banyak dan juga dia memberikan pilihan untuk dapat harga termurah. Ya, jadi jangan berharap banyak dari marketplace. Atau Anda cuma menggunakan channel bisnis Anda marketplace. Oh, itu udah salah besar. Anda nggak bisa jual mahal di sana. Ada gitu yang belanja di sana juga orangnya adalah orang-orang yang mencari barang murah. Ada sosial media. Sosial media Anda ini sifatnya interaksi. Sifatnya memberikan edukasi, informasi secara rutin. Ya. Advertising material tetap dibutuhkan saat ini. Jangan kita berpikir dengan sosial media sudah aman. No. Kalau kita nggak iklanin, kita nggak akan dapat masif informasi, masif prospek. Salespeople tetap perlu. Radio saat ini sudah ada dengan online, ya, yang namanya Spotify, yang namanya Anchor, yang namanya radio online. Sekarang ini banyak juga orang mendengar karena orang kalau naik mobil kemungkinan dia dengerin audio. Toko Anda, channel Anda, mobile apps, aplikasi yang ada di handphone Anda, website atau email. Ini marketing channel Bapak Ibu. Ya, marketing channel. Yang berikutnya, strategi 4 untuk kita membuat strategi customer relationship. Siapkan customer relationship untuk jaga channel lancar berjalan, Bapak Ibu. Jadi channel yang tadi, kalau kita nggak punya customer relationship yang menjaga, channel itu bisa berhenti karena nggak ada yang maintain. Tidak ada yang menjawab email, tidak ada yang menjawab WA, tidak ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh calon pelanggan. Itu berbahaya sehingga Anda tidak berjalan channelnya. Customer relationship strategi di bisnis Anda akan berguna untuk menjamin channel distribution tetap berjalan dalam menyampaikan value kepada customer. Ya, siapa yang menjaga customer relationship agar value bisnis Anda sampai kepada segmen pelanggan. Ya, ini yang harus Anda jaga, ya. Saya kasih tahu di sini kalau di era digital siapa yang jaga sales eksekutif Anda, sales support Anda, call center, online support, auto support replay. Ya, automatic untuk menjawab WA, automatic untuk menjawab email. Itu semua bisa tersedia dan bisa digunakan secara online untuk kita menjaga customer relationship. Ya. Nah, kira-kira ini yang dijaga, jaga kualitas, jaga marketing, interaksi, riset. Kenapa riset? Kita bisa tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka dengan marketing riset. Reliability, loyalty, satisfaction, service, support. Ini tentang customer relationship. Ya. Strategi 5, bagaimana Anda menentukan revenue stream untuk atur strategi pendapatan bisnis Anda. Revenue stream itu adalah uang masuk. Uang masuk ke bisnis Anda itu dari mana aja gitu. Ya. Apakah Anda telah ciptakan variasi produk dalam bisnis Anda untuk mendapatkan loyal customer? Karena ini sangat penting strategi step sales proses ini. Dan bagaimana Anda menentukan produk yang memang icip-icip, produk yang lebih agak baik, produk yang lebih premium. Itu semua namanya product funneling strategi. Kalau saya lihat ini ada 26 revenue model contoh dari perusahaan financial menuju perusahaan manufacturing, ya, menuju perusahaan manufacturing. Ya. Dan di sini kita bisa lihat pendapatan dari investment terus sampai kepada manufacturing. Ya. Ada yang tanya, Coach Getty bisa dapetin grafik-grafik ini dari mana? Gampang Bapak Ibu. Grafik-grafik ini ada di Pinterest, ada di sosial media, ada yang di Google. Anda cuma tinggal searching aja Bapak Ibu. Database apa yang Anda butuhkan, informasi apa yang Anda butuhkan. Anda tinggal masuk ke Mbah Google. Dan ini akan menjadi Anda tetap tumbuh karena Anda mengikuti perkembangan tentang bagaimana teknologi digital ini terus tumbuh. Nah, ini kalau Zomato. Zomato itu apa? Ya, Zomato itu semacam online bisnis gitu ya, Zomato ini. Dia punya pendapatan dari mana? Ada advertising restoran, ada advertising event, penjualan tiket, ada jasa konsultan, ada online food, ada subscription. Nah, semua ini adalah sumber pendapatan tapi dari channel-channel yang berbeda, revenue stream yang berbeda.
Ya, begitu revenue stream-nya ini dia pahami, dia tinggal diskusi strategi apa yang harus dipunya oleh perusahaan untuk membuat revenue stream ini semuanya lancar masuk uang. Ini yang harus Anda perhatikan. Di bisnis Anda tuh revenue stream-nya yang mana gitu. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini ada kanvas lagi. Nanti kanvas-kanvas ini banyak dan Anda saya rasa tidak butuh waktu yang lama untuk mengerjakan kanvas yang saya share ini karena semuanya sudah eh, terinfo dengan baik, cuman siapin post-it atau nanti PowerPoint-nya Anda gunakan yang saya share nanti di grup ya. Untuk Anda tempel revenue stream nih, saya bilang saya kasih contoh ini restoran ya. Restoran itu ada penjual makanan Asia, menjual makanan Eropa atau traditional food. Revenue stream 2-nya dia jualan minuman. Revenue stream 3 dia ada pendapatan dari catering. Dan juga paket meeting. Itu revenue stream 3. Revenue stream 4 penyewaan meeting room. Revenue stream 5 online delivery. Kita lihat Bapak Ibu. Anda punya 5 income masuk, ya, 5 income masuk dari 5 revenue stream berbeda. Anda harus menentukan strategi yang berbeda. Ya, Anda harus menentukan yang namanya kondisi yang berbeda dari semua alur uang masuk. Tapi Anda targetkan. Penjualan makanan di restoran ini saya ingin 40% coach. 10%-nya dari penjualan minuman, 15%-nya dari penyewaan paket-paket meeting atau paket catering. 5%-nya penyewaan ruangan aja deh. 30%-nya dari penjualan online. Anda tentukan, Anda siapkan angkanya, Anda bisa menentukan revenue model strategi dari bisnis Anda. Ya, perhatikan ini karena ini nanti menjadi tugas Anda untuk Anda benar-benar bisa mendapatkan clear terhadap revenue model bisnis yang mana. Oke, strategi 6, key resource, sumber daya. Ini juga menjadi penting. Anda tidak akan bisa melakukan aktivitas Anda kalau sumber daya Anda kurang. Sumber daya manusia, sumber daya permodalan, sumber daya supply dari bahan baku, itu semua sumber daya Anda. Sehingga perhatikan key resource mana yang penting bagi perusahaan Anda. Ya, Anda harus jaga supaya efisiensi dan efektivitas benar-benar terjadi, sehingga memilih sumber daya utama yang menjamin aktivitas bisnis tetap berjalan menjadi hal utama yang harus Anda pahami. Apa sih area key resource yang harus Anda perhatikan? Nah, ini Bapak Ibu, raw material, knowledge, human resources, working capital, principle, and license dari bisnis Anda. Nah, ini hal penting kalau Anda bekerja yang menjadi utamanya adalah key resource Anda. Ya. Yang ketujuh, key activity, ya. Bagaimana Anda harus mengukur secara konsisten key activity yang dilakukan oleh tim Anda. Key activity strategi itu apa sih? Ya. Key activity adalah satu hal yang Anda lakukan yang menjadi penting untuk Anda bisa kontrol dan bisa ukur sehingga aktivitas bisnis itu tetap tumbuh ke depan. Ya, lihat key activities itu hanya 20% ya dari 100% aktivitas ya yang menjadi indikator utama. 80% yang lainnya adalah satu aktivitas umum sebenarnya. Tapi ukurlah yang 20% utama, teman-teman. Yang ke-8, partnership. Tentukan key partnership untuk membuat bisnis Anda efisien dan dapat tumbuh dengan cepat. Ya, key partnership itu apa sih? Ya ini adalah partner kunci bisnis Anda. Sehingga pada saat Anda melakukan aktivitas menjadi lebih lancar, menjadi lebih efisien karena Anda punya partner bisnis. Ya. Coba cek nanti siapa saja key partner yang harus Anda masukkan di bisnis model sehingga bersama-sama mendapatkan keuntungan dalam setiap aktivitas. Ya, strategi 9. Ini yang terakhir adalah tentang struktur, cost structure. Ya. Tentang keuangan, tentang pembiayaan. Cost structure strategi akan membantu perusahaan dalam mengelola dan mengatur pembiayaan dari aktivitas dan channel pemasaran yang dilakukan. Apakah Anda memiliki anggaran dari setiap cost structure yang Anda tentukan
di struktur pembiayaan perusahaan. Ini yang terakhir. Sehingga begitu Anda nanti buat bisnis model, ya, urutannya gimana? Nah, urutannya gini teman-teman. Anda bisa memulai komputer store sebagai contoh ini dari customer segment dan value proposition. Boleh mulai dari value, boleh mulai dari customer segment. Tapi yang ketiga yang harus Anda tempel adalah tentang channels. Channels itu tadi kita bicara tentang bagaimana value ini bisa sampai kepada customer segment Anda. Ya, sehingga yang berikutnya adalah siapa yang akan menjaga relationship agar channel ini berjalan. Baru revenue stream. Dari mana uang masuk ke bisnis? Ya, dari mana uang masuk ke bisnis? Sehingga benar-benar Anda bisa pahami, ukur, dan antisipasi kalau ternyata dari bagian-bagian revenue stream ini ada yang melambat. Sehingga Anda fokus strategi apa untuk kita bangun lagi untuk membuat revenue stream ini meningkat lagi. Yang keenam itu adalah tentang key resource, sumber daya. Lihat toko komputer ini ada human resource, ada teknologi support, ada computer supplier. Yang ketujuh adalah tentang key activity. Ya, aktivitasnya dia yang paling penting apa? Hardware, software setup, financing and purchasing, online marketing. Dia hanya tempel 3 ini karena ini yang dia ukur. Sehingga ownernya punya banyak waktu, nggak perlu mengukur semuanya. Baru yang lainnya diserahkan kepada leaders yang lain untuk dipantau. Key partner. Di sini ada IT consultant, ada komputer edukasi, ya, yang menjadi partner dia, teknologi prinsipal yang memberikan prinsip dasar-dasar teknologi yang diperlukan atau pengembangannya, juga ada kredit institusi. Baru yang nomor 9 adalah tentang operational cost dan stock inventory, sehingga ini yang dipantau sebagai struktur biaya yang tidak boleh menjadi gagal. Gara-gara apa? Gara-gara tidak diperhatikan. Jadi ini 9 hal yang perlu Anda perhatikan dalam pembuatan bisnis model. Nanti Anda bisa buat bisnis model ini, ya. Saya akan buatkan WA grupnya setelah sesi ini, sehingga nanti saya bisa kirim materinya ke grup. Anda bisa mulai membuat, ya, sehingga Anda bisa dapetin sebuah fondasi terhadap bisnis model Anda untuk kelanjutan hari kedua dan hari ketiga, sehingga Anda jadi benar-benar memahami apa yang harus dilakukan dengan bisnis model Anda.